orang yang akan hadapi. Masalah dia adalah bila kita generate saja video dengan AI, tiba-tiba dia tukar bahasa jadi bahasa Indonesia. Tapi kita nak bahasa Melayu. Okey, bahasa Melayu Malaysia. Okey, dia tukar slang bahasa Indonesia. Sebab apa? Ada satu isu dekat situ, macam mana solution dia, buka saja FaceLab. Okey, masuk dalam FaceLab, tekan dekat dalam Master AI dekat sini. Kemudian pilih yang paling atas iaitu AI View 3. Tekan saja dekat AI View 3. Lepas tu tengok saja modul yang ke-15. Dekat sini saya dah tunjukkan cara macam mana kita nak tukarkan bahasa. Ini ada seorang content creator ya, asal Malaysia, yang merasa marah gitu. Marah karena beberapa konten seperti aplikasi ChatGPT dan aplikasi AI lainnya banyak sekali yang tidak mampu untuk menerjemahkan bahasa Melayu gitu ya. Ini sangat menarik ya, karena aplikator itu mencari nama negara atau bahasa yang sering dipakai oleh negara tersebut, seperti bahasa Indonesia yang sangat banyak yang dipakai oleh rakyatnya. Sedangkan kalau Melayu nggak ada, berarti aplikator sudah mencap bahasa itu tidak sering dipakai gitu. Ini pembahasan sangat menarik, mari kita bahas. Sebelum kita bahas, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Let's go! Bahasa tu daripada bahasa Indonesia menjadi bahasa Melayu yang asli lah yang kita duk pakai sekarang ni. Aplikasi AI apakah yang boleh menjana output bahasa Melayu dengan lebih baik? Itu antara persoalan yang sering kita dengar. Untuk video kali ini, saya kongsikan sedikit tentang perbandingan antara aplikasi generative AI yang terkemuka. So, pertama sekali kita tengok ChatGPT. Kalau kita tengok kualiti ChatGPT ni, yang awalnya 3.5 tu, yang percuma tu, kualitinya sangat rendah dari segi output bahasa Melayu kerana banyak bergantung kepada database ataupun pengalaman data lama. Tapi kalau 4om ni, yang terkini ni, kalau kita lihat di sini, anda boleh pause untuk baca sedikit. Kualitinya lebih bagus kerana ia telah dikemas kini dengan lebih fokus ataupun data-data bahasa yang kita masukkan lah. Setiap kali kita guna ChatGPT semua tu, sebenarnya kita menyumbang kepada bahasa tersebut. So, makin kerap kita guna, makin banyak yang ChatGPT simpan dalam LLM dia, large language model dia, makin cekap lah dia tu. Okey, kemudian kita tengok pula dengan Gemini ataupun Google Gemini. Gemini ni dia punya output banyak bergantung kepada hasil carian. Sebab itu kalau kita tengok di sini, dia masih lagi tak berapa tepat. Ni bahasa yang dia campur aduk lah antara bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia. Yang ni pula adalah Cloud. Kalau kita tengok Cloud ni, dia pun lebih kurang macam Gemini sikit sebab dia bergantung juga kepada carian. Dan last kali kita ke Microsoft Copilot. Bagi yang tidak tahu, Microsoft Copilot sebenarnya Microsoft telah menandatangani perjanjian lesen dengan OpenAI. So yang kita lihat Copilot ni sebenarnya adalah versi yang telah ditukar daripada ChatGPT 4 ataupun GPT-4 ke atas lah. So Microsoft dia rebrand balik ke Copilot, kemudian dia tambah baik dengan carian yang di Bing. So dia jadi Copilot. Tapi kita tengok output di sini pun dia bercampur juga sebab dia bergantung kepada carian. Itu betul. Daulat tuanku. Kenapa kat Malaysia ada orang luar yang belajar bahasa Melayu laju, dalam 3 bulan boleh cakap bahasa Melayu, macam orang Nepal, orang Bangladesh. Tapi juga ada orang di sini, orang putih dan orang Filipin juga yang duduk di sini 10 tahun, 20 tahun dan belum cakap bahasa Melayu. Kenapa? Kalau saya tanya mereka, mereka jawab saya tak menarik belajar bahasa Melayu. Tak menarik belajar bahasa kebangsaan? Maksudnya tu, ada negara yang terima you kena menarik dalam negara tu lah. Itu biasa. So, no. Dan juga ada orang Malaysia yang tak cakap bahasa Melayu. Kenapa? Saya cakap bahasa Melayu dengan mereka jawab saya di bahasa Inggeris. Kenapa? I cakap bahasa Melayu dengan you jawab di bahasa Melayu. Itu biasa. Di sini negara Malaysia, bukan negara England, merdeka sudah lama. Okay? Maybe you wanted the English language to be picked up as the vehicular language, but it's too late. You lost. Bahasa yang dipilih bahasa untuk jadi bahasa kebangsaan ada bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Itu too late. You lost. Nah, you must cakap bahasa Melayu di sini. Itu biasa. Okay? I faham lah you rasa malu sebab bahasa you rosak. Okay? Tapi kita bersama cakap praktis, kita boleh membaiki bersama. Jom cakap bahasa Melayu. Itu biasalah.
boleh cakap bahasa rojak. Saya tahu the sejarah of the bangsa di Malaysia, okay? Saya tahu. And bahasa rojak make sense, okay? Boleh cakap bahasa rojak. Itu betul lah. Tapi bahasa rojak dengan basis, like asas Melayu. Itu betul lah. Apa yang si Haris Iskandar cakap ni memang betul sangat. Pertama, memang dulu dekat sekolah, buku subjek mata pelajaran bahasa Melayu tu ditulis kepada istilah bahasa Malaysia tau. Jadi sepatutnya kau persoalkanlah siapa yang pergi tukar istilah bahasa Melayu tu kepada bahasa Malaysia. Aku bagi kau tips. Dia berlaku pada 1970-an dan tahun 2007. Baru-baru ini ada hal yang menarik karena beberapa influencer Malaysia, kalian tahu kan, kalau misalkan ChatGPT itu ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa lainnya yang tertera di sana. Tapi konten kreator ini menemukan bahwa ada beberapa bug ya, dan ada beberapa kalimat bahasa Melayu yang tercampur dengan logat Indonesia, bahasa Indonesia. Jadi, tapi kalau kita pakai bahasa Indonesia ya tetap aja logatnya bahasa Indonesia ya. Tapi kalau kalian orang Malaysia ingin mengganti nama bahasa Melayu, mereka agak kebingungan si AI-nya. Karena di sisi lain yang di program di aplikasi tersebut itu bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu gitu. Ini membuktikan bahwa bahasa Indonesia itu sudah diakui oleh beberapa aplikator, dan mungkin dari jumlah penduduk juga aplikator ini mencantumkan beberapa bahasa Indonesia ya. Dan bukan AI juga, bukan AI aja yang mereka keluhkan. Netflix pun waktu itu mereka keluhkan gitu. Keluhkannya nggak ada subtitle bahasa Melayu, sedangkan bahasa Indonesia ada. Ini membuat rakyat Malaysia merasa meradang karena sebuah bukti atau rakyat atau Netflix pun sudah mengakui bahwa Malaysia itu mungkin datanya kebanyakan pakai bahasa Inggris dan tidak pakai bahasa ibu mereka atau bahasa Melayu gitu. Jadi aplikator ini mungkin udahlah capek gitu ya, membuat bahasa Melayu atau subtitle Melayu ya, yang download pun cuma beberapa gitu. Sedangkan Indonesia atau aplikator Netflix ini melihat Indonesia itu banyak juga yang pakai bahasa Indonesia, dan banyak juga film-film Indonesia yang tayang di Netflix. Jadi ya udah dibuat gitu oleh aplikator subtitle ini. Sebenarnya seberapa banyak yang menggunakan aplikasi itu dari negara tersebut. Jadi aplikator pun semangat untuk membuat AI-nya atau subtitlenya gitu. Di sisi lain ada juga faktor di mana banyak sekali rakyat Malaysia tidak pakai bahasa Melayu, melainkan bahasa Inggris pun mereka sudah paham gitu. Jadi aplikator pun ya udah, Malaysia nggak usah pakai bahasa Melayu pun mereka udah paham dengan bahasa Inggris. Sedangkan di sebuah negara seperti Jepang, Korea, kebanyakan ya mereka pakai bahasa Korea gitu. Dan di Indonesia pun sama, kebanyakan pakai bahasa Indonesia. Jadi seperti itu guys.